Ibu, Bapak, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam dan salam sejahtera. Kembali kita berjumpa dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Saya Agus Sudarwoto dari GPIB Bethesda Sidoarjo yang akan membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat edisi Kamis pagi 8 Februari 2024. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Ibu, Bapak, dan Oma, Opa, dimanapun berada, sebelum kita membaca Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini yang Kau anugerahkan kepada kami, karena Engkau memberikan waktu kepada kami semua untuk bersekutu dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami dalam pembacaan Alkitab dan renungan Sabda Bina Umat pagi hari ini, sehingga kami dapat memahami dan menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Oma, Opa yang kami kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Keluaran pasal 8 ayat 20 sampai 32 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Fir'aun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi.
Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Fir'aun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Fir'aun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun, lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Fir'aun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Fir'aun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang telah kami bacakan. Ibu Bapak, Oma, Opa, dimanapun berada, Sabda Bina Umat pada pagi hari ini diberi judul Hidup sebagai Ibadah kepada Tuhan. Ibadah secara umum dipahami sebagai tata cara penyembahan Tuhan serta dikaitkan dengan waktu dan tempat tertentu. Pengertian ibadah seperti ini sangatlah terbatas, karena ibadah dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Padahal kata Ibrani, abodah, dan kata Yunani, liturgia, yang dari situ dibangun makna ibadah, justru menjelaskan sebaliknya. Ibadah adalah seluruh karya di tengah hidup sehari-hari. Karya di sini tidak dibatasi pada kegiatan-kegiatan khusus seperti pelayanan di gereja misalnya, tetapi seluruh bentuk kegiatan yang terkait dengan gotong royong pun dapat digolongkan sebagai ibadah. Kuncinya adalah tindakan itu dilakukan dengan kesungguhan hati dan tidak asal-asalan. Ibadah juga tidak terbatas pada waktu dan tempat tertentu, melainkan seluruh hidup yang dijalankan dengan kesungguhan dapat disebut ibadah.
seluruh hidup adalah ibadah, juga bermakna khusus ketika semua yang dilakukan selain berangkat dari kesungguhan hati, niat yang murni, juga dihubungkan dengan dipercaya sebagai Tuhan. Terdapat kesadaran pada orang yang beribadah bahwa hanya Tuhan yang telah mengatur hidup ini, memberi berkat dan menuntun setiap orang yang percaya untuk mengakuinya di dalam seluruh laku hidupnya. Ibadah itu mengandung keistimewaan sebagai bentuk rasa beriman kepada Tuhan dan melahirkan berbagai perilaku hidup keseharian yang baik. Makna ibadah seperti itulah yang hendaknya dipahami melalui ucapan Musa kepada Firaun. Ucapan itu datang dari hati yang sungguh-sungguh, yang murni, dan timbul dari rasa percaya kepada Allah. Sebaliknya, Firaun justru terlihat tidak tulus dalam memberi kesempatan kepada Musa dan bangsa Israel untuk mencari Tuhan dan beribadah kepadanya. Firaun betul-betul berlaku curang dan tidak tulus dalam mendengar kehendak Allah yang menyatakan melalui hambanya Musa. Bahkan ia mengeraskan hatinya kembali. Maknanya jelas bahwa ibadah yang sejati datang dari hati yang murni. Demikian pembacaan SBU pada hari ini. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Ibu Bapak, Oma Opa, sebelum kita mengakhiri pembacaan Alkitab dan renungan firman pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau menuntun kami untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, dan kami juga berdoa untuk Dewan PKL-ku, GPIB, yang Engkau percayakan untuk mengelola kegiatan ini. Kami berdoa untuk setiap PKLU yang pada hari ini mendengarkan dan merenungkan acara ini. Tuhan berkati mereka. Kami berdoa juga kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit. Tuhan jamah. Saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu Bapak, Oma dan Opa, demikian tadi telah kami sampaikan pembacaan Alkitab dan renungan pada pagi hari ini. Kita sudah melewatinya dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, kiranya tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.